Hai kawan, kau tahu, saat ini aku merasa sedang berada di titik terendahku. Oh ya? Apa yang kamu rasakan? Entahlah, saat ini aku merasa sedang sangat jauh. Jauh sekali dari hal-hal yang mendekatiku padanya. Oh ya? Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Apa karena kau sedang disibukkan dengan hal-hal duniawi? Atau mungkin ada suatu hal yang mengalihkan perhatianmu? Bukan itu semua alasannya. Bahkan, aku merasa sedang tidak melakukan apapun dan jatuh pada kesia-siaan. Pernahkah kau merasa ketika kau memiliki banyak waktu luang, tapi kau tidak mempunyai uang untuk menghabiskannya? Begitupun sebaliknya, ketika kau sudah memiliki uang tersebut, kau malah tidak mempunyai waktu untuk menghabiskannya, atau mungkin menikmatinya. Iya, aku pernah berada di posisi itu, tapi apa hubungannya dengan pernyataan pertamamu? Iya, terkadang aku merasa betapa mudahnya ya manusia itu terlenakan. Ketika memiliki banyak waktu luang, aku malah menyia-nyiakannya begitu saja. Berleha-leha tanpa mengerjakan sesuatu. Bahkan, mungkin waktu luang tersebut, aku malah menumpuk dosa-dosa kecil yang akhirnya menjadi besar. Bukan untuk meningkatkan keimanan, atau mungkin memperbaiki kualitas ibadah. Kemudian, ketika waktu itu terenggut dan hilang begitu saja, aku menyesal. Mengapa aku tidak melakukan hal yang terbaik di waktu-waktu senggangku saat itu? Aku jatuh pada kesesalan. Dulu, ketika kita memiliki uang yang banyak, mungkin yang ada di pikiran kita hanya bagaimana caranya bisa mengenyangkan perut ini. Membeli semua yang kita inginkan, atau mungkin merencanakan sesuatu untuk pergi bersama teman, tetapi lupa untuk menyisihkan uang tersebut untuk mereka yang lebih membutuhkannya. Bahkan sedikit pun tidak. Kemudian ketika uang itu sudah habis, kita hanya bisa merenung dan bertanya pada diri sendiri. Andai saja ketika kemarin uang itu kuberikan kepada mereka yang membutuhkan. Lalu, kemana saja kita selama ini? Baru menyesali ketika semuanya sudah pergi dan terenggut. Ya, waktu memang bagaikan pedang, bisa membunuh dan menyelamatkan kita dalam waktu yang bersamaan. Mungkin hal itu bukan hanya berlaku pada waktu, tapi untuk semua hal, terutama tentang pilihan kita. Entah pilihan yang akan menjerumuskan kita ke neraka, atau justru membawa kita kepada kedamaian di surga. Padahal, untuk setiap postingan kebaikan yang kita lihat, untuk setiap azan yang kita dengar, untuk setiap alarm yang berdering di sepertiga malam, atau bahkan pengingat-pengingat kecil dari orang-orang yang ada di lingkungan kita, tidakkah semua itu cukup sebagai pertanda bagi kita untuk terus melakukan perbaikan? Atau mungkin justru kita mengabaikannya dan menganggapnya hanya sebagai angin lalu? Apakah kita sudah terlalu buta sehingga tidak bisa melihatnya? Apakah hati ini sudah tertutup sehingga tidak bisa merasakan kesedihan ketika kita tidak bisa mengerjakan suatu kebaikan? Iya, itulah yang aku rasakan saat ini. Aku takut. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku yang terlalu malas? Atau
mungkin Allah yang sudah angkat tangan denganku. Allah sudah enggan mungkin melihatku. Apakah hati ini sudah tertutup? Apakah kesempatan untuk memperbaiki diri sudah habis? Hingga akhirnya aku dibiarkan jauh dan terjatuh. Aku lelah dengan semua janji yang kubuat dan kuingkari sendiri. Bagaimana dengannya? Berdoa pun aku tak pernah, tetapi selalu meminta perlindungan dan ketenangan darinya. Bagaimana ketenangan bisa menghampiri jika aku saja tidak menghampiri Sang Maha Pemberi ketenangan? Bagaimana aku bisa kembali? Apakah aku sudah terlambat? Masih adakah jalan lagi? Oke, sekarang tenangkan dirimu sejenak. Dan satu hal yang perlu kamu ingat adalah Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi, kurasa Allah akan mengampuni semua dosa hambanya. Tapi, kita tidak bisa hanya menunggu keajaiban tersebut datang pada kita tanpa mengusahakannya. Seperti Allah sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah keadaannya sendiri. Jadi, semua ini ada di tanganmu. Apakah kamu ingin terus melakukan perbaikan atau terus-menerus mengabaikan pertanda yang telah Allah berikan? Aku jadi berpikir, jadi sebenarnya selama ini kita ya yang mengeraskan hati kita sendiri, kita yang mengabaikan segala pertanda yang mungkin sebenarnya sudah Allah berikan di depan kita. Tapi kita malah abai dan mungkin mementingkan ego untuk memuaskan keinginan-keinginan duniawi. Iya, manusia memang tempatnya lalai, tapi tak apa, jangan terlalu terlarut pada kesedihan. Kamu bisa mulai melakukan perbaikan mulai dari hal-hal yang kecil, seperti melakukan sholat di awal waktu, membaca Al-Quran setiap hari, atau yang paling sederhana adalah menghabiskan waktu dengan cara yang bijaksana. Nanti, dari kebaikan-kebaikan kecil tersebut, maka kamu akan menumpuk kebaikan yang besar dan akan kamu tuai di kemudian hari. Untuk hasilnya, serahkan saja semuanya pada Allah. Iya, benar ya. Tugas kita hanyalah berusaha untuk melakukan semuanya yang terbaik. Aku juga berdoa untuk teman-teman di luar sana yang sedang merasakan hal yang sama sepertiku, agar senantiasa berdoa kepada Allah dan segera dipertemukan untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan kita juga harus selalu berdoa, semoga Allah selalu menetapkan hati kita pada kebaikan dan kita dihindarkan dari segala macam keinginan yang menjauhkan kita dari Allah.